Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Ulpah Agung Rayanti, SPD MPD, dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan, dan rekan-rekan mahasiswa kelas PGSDB yang berbahagia. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas di hari ini. Tidak lupa, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, saya, Ridwan Almi, sebagai moderator akan memandu diskusi kali ini dengan materi Filsafat Pendidikan Realisme. Adapun tujuan dan maksud dalam diskusi kali ini yaitu pendengar diharapkan mampu memahami tentang materi Filsafat Pendidikan Realisme. Untuk selanjutnya yaitu sesi pembacaan materi. Materi pertama akan dibacakan oleh Regita Putri. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Putri Pramesti. Saya akan membawakan materi tentang filsafat pendidikan realisme. Arti realisme. Realisme adalah reaksi terhadap keabstrakan dan kedunialainan dari filsafat idealisme. Titik tolak utama realisme adalah bahwa objek-objek dari indera muncul dalam bentuk apa adanya. B. Tokoh penggagas aliran. 1. Aristoteles. 2. John Locke. 3. John Amos Comenius. 4. Francis Bacon. 5. William McGucken. Terima kasih kepada pemateri pertama. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tia Nurhasaina. Kepadanya saya persilahkan. C. Tujuan aliran realisme. Berdasarkan aliran realisme, maka tujuan pendidikan akan dirumuskan sebagai upaya pengembangan potensi-potensi yang ada dan dimiliki oleh peserta didik untuk menjadi seoptimal mungkin. Tujuan-tujuan pendidikan dalam aliran realisme adalah dapat menyesuaikan diri secara tepat dalam hidup dan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial. D. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari filsafat realisme adalah tidak bergantung pada segala pengetahuan, sedangkan kelemahannya yaitu menganggap bahwa realitas itu tidak sekedar apa yang dapat dilihat dengan real, tetapi realitas itu adalah pemikiran atau ide-ide. Terima kasih kepada pemateri yang kedua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ine Riani. Kepadanya saya persilahkan. E. Hubungan aliran realisme dengan pendidikan. Dalam hubungannya dengan pendidikan, pendidikan harus universal, seragam, dimulai sejak pendidikan yang paling rendah dan merupakan suatu kewajiban. Pada tingkat pendidikan yang paling rendah, anak akan menerima jenis pendidikan yang sama, pembawaan dan sifat manusia sama pada semua orang. F. Implikasi filsafat realisme dalam pendidikan. Menurut Power 1982, implikasi filsafat pendidikan realisme adalah sebagai berikut. 1. Tujuan, yaitu penyesuaian hidup dan tanggung jawab. 2. Kurikulum, yaitu komprehensif mencakup semua pengetahuan yang berguna, berisi pengetahuan umum dan pengetahuan praktis. 3. Metode, yaitu belajar tergantung pada pengalaman, baik langsung atau tidak langsung. Metodenya harus logis dan psikologis. Metode conditioning atau stimulua respon adalah metode pokok yang digunakan. 4. Peran peserta didik adalah menguasai pengetahuan yang handal, dapat dipercaya. Dalam hal disiplin, peraturan yang baik adalah esensial dalam belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Terima kasih kepada pemateri yang ketiga. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Ajeng Ainun. Kepadanya saya persilahkan. G. Aliran realisme dilihat dari segi guru, siswa, dan kurikulum.
Dilihat dari segi guru harus menggunakan metode-metode objektif dengan mengevaluasi dan memberikan jenis tes secara tepat untuk pemahaman siswa. Tujuan motivasi guru memberikan ganjaran terhadap siswa yang mencapai sukses. Dilihat dari segi siswa, apabila siswa itu berperan untuk menguasai pengetahuan yang diandalkan, siswa harus taat pada aturan dan disiplin. Sebab aturan yang baik sangat diperlukan untuk belajar. Jika dilihat dari segi kurikulum pendidikan sebaiknya meliputi sains dan matematika, ilmu-ilmu kemanusiaan dan sosial, dan juga nilai-nilai. Poin-poin penting aliran realisme. Realisme adalah suatu aliran filsafat yang luas yang meliputi materialisme di satu sisi dan sikap yang lebih dekat kepada idealisme objektif di pihak lain. Menurut realisme, yang dimaksud dengan hakikat kenyataan itu berada pada hal atau benda. Jadi, bukan sesuatu yang terlepas atau dilepaskan dari pemiliknya. Implikasi filsafat pendidikan realisme meliputi beberapa macam, yaitu yang pertama tujuan, penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. Yang kedua kurikulum, komprehensif yang mencakup semua pengetahuan yang berguna, berisi pengetahuan umum dan pengetahuan praktis. Yang ketiga metode, belajar tergantung pada pengalaman baik langsung atau tidak langsung. Terima kasih kepada pemateri yang keempat. Demikianlah sesi pembacaan materi, dan untuk sesi pertanyaan atau tanggapan akan dilakukan di teknis berikutnya. Adapun kesimpulannya, yaitu filsafat pendidikan realisme adalah salah satu cabang dari ilmu filsafat. Realisme menganggap bahwa itu ada, dan adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui, atau kita persepsikan, atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Demikianlah presentasi dari kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.